Happy weekend semuanya. Cepat ya waktu ya. Tanpa terasa dari hari Sabtu ke Sabtu sudah ketemu Sabtu lagi ya. Sebentar lagi Oktober, November kita merayakan Natal ya. Kita percaya kita tidak akan mengurangi semua proses itu, tidak akan mengurangi semangat saudara di dalam Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Yuk kita memulai segala sesuatunya terlebih dahulu bersama Tuhan di dalam satu doa. Bapa, kami menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta tuntunan-Mu Tuhan, kami minta pencerahan-Mu juga buat bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu yang menjadi vitamin buat setiap kami yang mendengarkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar semua ini untuk kemuliaan nama-Mu dan Engkau juga melawat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Berikan kami datang kepadamu dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin ya. Kemarin saya cuma mengulas bagaimana ya kemarin khotbah saya semalam, yang belum mendengar mungkin saudara baca dalam hidup ini, saudara tahu takdir di Ibrani hidup saudara itu mati sekali dan setelah itu dihakimi. Tapi kita bersyukur hari ini tidak perlu berkecil hati karena Tuhan datang dengan anugerah keselamatannya ya. Kalau saudara baca di Mazmur 49, pemazmur itu berkata gini, kebanggaan kekayaan kita tidak bisa menebus yang namanya keselamatan. Ya, tidak ada yang bisa. Sekaya apapun mau milik dunia ini, kalau kita tanpa Yesus, hari ini pemazmur di Mazmur 49 berkata apa? Hidup kita ini akan berakhir di mana? Di lubang kubur rumahnya kita. Harta kita tinggalkan. Kita ini di pemandangan, kalau kita tidak ada Tuhan, kita ini seperti hewan, saudara. Kita tidak tahu bagaimana ada kehidupan. Kalau kita tidak punya Yesus, kita hanya selama-lamanya rumah kita dikubur. Tapi bersyukur ya, karena ada karunia anugerah keselamatan itu yang membuat saudara dan saya harus bersukacita ya. Harus tahu bahwa harta itu bukan segala-galanya. Tapi ketika saudara punya Yesus, itulah harta kita yang paling berharga, yang membuat kita memperoleh anugerah kehidupan selama-lamanya. Makanya kemarin saya khotbah, ya yang belum dengar khotbah saya kemarin. Kejar hidup kaya itu di hadapan Tuhan. Makin prosesmu makin berat, bukan berarti Tuhan mau menghancurkan. Tapi Tuhan mau memupuk kekayaanmu, makin kaya. Ya, proses berlanjut tidak masalah. Tapi kalau saudara makin kuat di dalam iman, saudara makin kuat di dalam pengampunan, itu di pemandangan Tuhan, saudara kaya, saudara. Ya, saudara tidak perlu berkecil hati. Kita hari ini hidup jangan mau diintimidasi oleh iblis. Banyak WhatsApp masuk hari-hari ini. Ya, saya juga minta maaf kalau ada WhatsApp atau DM masuk yang tidak sempat terbalas, terutama di WhatsApp. Karena saya tidak ngatasi saudara. Begitu WhatsApp masuk, begitu banyak. Yang bawah turun ke, yang atas akan turun ke bawah dan yang bawah pasti nggak kebaca. Ya, kadang-kadang bisa sempat saya baca, tapi sebanyak yang tidak terbaca. Jadi sekali lagi dengan keterbatasan saya minta maaf kalau tidak bisa satu persatu untuk menjawab konseling saudara. Tapi setiap firman yang saya sampaikan ini akan menjawab setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara untuk tetap kuat di akhir zaman. Ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang kemuliaan itu adalah rencananya Tuhan, bukan bencana. Hari ini kita tidak perlu takut menghadapi apapun di dalam kehidupan masa tersulit, tersukar sekalipun. Kenapa? Kalau saudara baca di Yakobus 1 ayat 17 sampai 18 ya. Yakobus 1 ayat 17 sampai 18. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Hari ini saudara jangan melihat hidupmu aib, hidupmu terpuruk, hidupmu kok sepertinya ngalami malapetaka. Tapi kalau saudara tahu bahwa hidup berjalan bersama Tuhan itu selalu ada pemberian yang baik. Artinya ada gift dalam hidup saudara dan saya yang mungkin hari-hari ini di tengah proses, bukan saudara harus jalani masa kemalangan, tidak masalah. Jalani proses padang gurun, padang belantara, itu bukan masalah. Kenapa? Karena dia hadir dalam hidup saudara dan saya, memberikan yang namanya pemberian yang baik. Yaitu apa? Gift, selalu ada pemberian yang baik. Itu artinya di balik bencana, di balik aib itu selalu berbicara kemuliaan, itu selalu ada rencana Tuhan yang besar. Amin saudara. Ada anugerah, kasih karunia yang sempurna. Saudara tidak perlu takut. Di ayat berikutnya berkata gini, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Atas kehendak Tuhan sendiri kita ini menjadi anak sulung yang spesial saudara. Hari ini tidak perlu takut. Tidak ada semua badai dalam hidupmu yang akan berakhir dengan yang namanya kehancuran. Karena hidup saudara disertai dengan pemberian yang baik. Anugerah yang sempurna, kasih karunia, bahkan kehendaknya sendiri menjadikan saudara dan saya anak saudara. Itu yang membuat kenapa kita harus belajar untuk mengerti firman. Supaya ketika pikiran kita dibodoh-bodohi oleh iblis, kita itu tidak merasa iya ya Tuhan kok seperti ini. Kok Tuhan baik, tapi kenapa Tuhan izinkan? Seperti saya dulu banyak pertanyaan, kalau Tuhan baik, kenapa suami saya yang dulunya baik, yang setia, cinta sama saya, kok diizinkan selingkuh sampai punya 2 anak? Kebaikan Tuhan itu di mana? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan banyak kemalangan menimpa hidup saudara dan saya? Tapi melalui firman hari ini kita belajar. Justru di tengah masalah, di tengah keadaan yang menekan saudara, kita akan melihat ada satu pemberian yang baik. Ada satu anugerah yang sempurna. Ada satu kehendaknya yang luar biasa. Itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Artinya hal yang buruk itu cuma alat. Supaya sebelum kehendakmu terjadi, kehendak Tuhan terjadi terlebih dahulu atas hidup saudara dan saya. Dia mau hidup saudara dimurnikan dulu. Dia mau hidup saudara punya karakter Kristus. Dia mau hidup saudara sesuai dengar-dengaran apa kata Tuhan. Dia mau hidup saudara hari ini yang hidupnya dalam zona nyaman. Saudara cenderung hidup dalam pengendalian iblis. Saudara cenderung memberikan remote hidupmu kepada iblis. Saudara cenderung punya gaya hidup di mana daging selalu mematikan roh. Kenapa? Karena di luar nyaman. Saudara tidak berusaha hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ketika proses bencana terjadi, Tuhan izinkan semua rasa sakit itu. Supaya apa? Supaya kehendaknya terjadi terlebih dahulu. Setelah selesai, saudara tidak usah minta kehendak saudara. Saudara tidak usah mohon-mohon. Percayalah janji Tuhan seperti khotbah saya yang lalu. Dia pasti mengangkat hidupmu. Dia pasti mencurahkan berkat atas lumbung-lumbungmu. Dia pasti memberikan keuntungan atas hidupmu. Supaya berhasil dan beruntung. Amin saudara. Yuk kita baca hari ini di mana Yesaya 43 ayat 19. Bagaimana Tuhan itu sedang siapkan rencana besar kemuliaannya hari-hari ini di balik masa pandemi yang saudara alami hari-hari ini. Seluruh dunia lagi ngalami goncangan. Banyak WhatsApp yang masuk kepada saya, rata-rata berkeluh kesah. Bu Eli sudah tidak sanggup, sudah tidak kuat, sudah tidak punya kekuatan. Saya cuma berkata, kalau engkau berkata tidak kuat, berarti karena pikiranmu selalu meragukan Tuhan. Karena engkau tidak yakin siapa Tuhan Allah yang berdiri menopang hidupmu. Makanya engkau berkata tidak sanggup, tidak kuat lagi. Kenapa? Karena kau dalam hidup saudara dan saya selalu cenderung meragukan Tuhan
untuk bisa menolong saudara pada saat tidak ada bukti. Itu menjadi kelemahan setiap saudara dan saya. Ketika bukti tidak ada, saudara mulai tanda tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah engkau sanggup menolong aku pada saat hari ini tidak ada bukti baik? Jujur kalau saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara walaupun buktinya baiknya nol, semua bukti buruk, di balik semua yang tidak mungkin dia sanggup melakukan mujizat, saudara perlu stres tidak hari ini? Perlu depresi tidak pertanyaannya? Yang membuat saudara merasa tidak sanggup karena saudara ukur dari bukti dan kekuatan. Kita nggak bisa. Tadi pagi saya share renungan di jemaat saudara, di jemaat Victory. Tuhan itu hadir dalam hidupmu untuk tarik kamu keluar. Untuk mengangkat kuk. Untuk memberi makan. Luar biasa saudara. Di Hosea 11 ayat 4 kalau nggak salah. Atau Hosea 4 ayat 11. Tuhan itu hadir di dalam hidupmu hari ini. Dia mau mengangkat, menarik saudara keluar dari keterpurukan. Dia mau angkat kukmu, makanya jangan berjalan dengan kuk yang kau pikul sendiri. Izinkan Tuhan hari ini ambil bagian untuk pikul kukmu. Kalau saudara merasa saudara lebih pintar dari Tuhan dan saudara merasa bahwa kekuatanku yang bisa menyelesaikan masalahmu, saudara tidak akan bisa hidup saudara hari-hari ini. Ini masa di mana kita butuh Tuhan. Kita tanpa Tuhan, jujur saat saya melewati titik nadir, kemarin saya sudah khotbahkan, lewati 3 titik nadir saudara. Fase pertama saya lulus, fase kedua saya lulus, fase ketiga itulah titik di mana iblis mulai serang hidup saya. Yang jadi pertanyaannya, fase ketiga bahaya saudara. Kenapa? Karena rasa capek itu sudah mulai timbul dalam hati saya. Saya mulai merasa capek, lelah. Waktu saya berharap cuma lihat keadaan baik sebentar dijatuhkan lagi. Dan fase yang terakhir itu fase titik balik saya saudara. Saya merasa hari itu kenapa Tuhan seperti ini. Fase ini paling bahaya kalau Tuhan mau nyatakan kuasanya di mana seperti bangsa Israel puter tembok Yeriko. Putaran terakhir bukannya putarannya tambah dikit, 1 hari bukan 1. Tapi hari terakhir putarannya justru diputeri 7 kali saudara. Fase terakhir, capek saudara. Tapi hari ini kita percaya, kalau kita tidak meragukan Tuhan, hari ini kita akan berkata, capek sekalipun aku percaya, di balik semua proses, kemuliaan Tuhan itu ada rencana Tuhan yang besar. Bukan bencana. Itu yang perlu saudara pegang hari-hari ini. Kalau saudara cuma mikirkan bencana, hidupmu terpuruk, hidupmu hancur, dan saudara tidak melihat ke Tuhan, hidupmu pasti tidak akan bisa bangkit saudara. Kekuatanmu akan semakin dicuri oleh iblis. Sukacitamu, jam doa, ibadah, semua yang harus saudara kejar, mulai saudara beralih. Mengejar apa? Perkara sia-sia, lebay. Mulai banyak berkeluh kesah. Itu yang perlu saudara bangkitkan hari-hari ini. Yuk kita buka di Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19 ya. Lihat ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hendak saudara, akan. Membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Setiap proses kehidupan yang terjadi hari ini, memang kita belum lihat hasil, makanya kita capek. Tapi kebenaran firman berkata, di balik prosesmu, Tuhan itu sedang membuat sesuatu yang baru yang saudara hari ini belum tahu. Tapi hendak sudah akan dikerjakan. Tuhan sudah punya inisiatif waktu awal proses hidupmu terjadi. Tuhan itu sudah mengatakan, kamu kuat jalani proses. Jangan lemah imanmu, kuatkan teguhkan hatimu. Karena di balik prosesmu, sekalipun kamu belum lihat hasil loh ya. Bukti baik tidak ada, tapi aku hendak. Di tengah prosesmu aku akan membuat sesuatu yang baru yang sedang tumbuh.
Hari ini di balik proses hidupmu, engkau belum lihat hasil seperti saya ketika jalani proses. Saya belum melihat hasil, saudara. Tapi di tengah proses ini Tuhan sudah buat sesuatu yang baru, enggak? Ada proses enggak? Hal-hal yang baru. Sudah. Tapi saudara belum tahu. Tapi ini pasti dilakukan di tengah proses hidupmu. Makanya kemuliaannya pada akhir proses itu tidak mungkin bencana. Selalu ada rencana Tuhan yang besar karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru yang sedang tumbuh. Masih proses tumbuh, belum saudara nikmati. Ibarat tanaman itu lagi bertumbuh. Lagi mau tunggu mateng, buahnya manis, baru dipetik. Kalau sekarang dipetik, buahnya belum manis. Belum nikmat untuk saudara nikmati. Itulah perkaranya Tuhan yang pertama. Yang kedua, coba saudara lihat. Aku hendak lagi saudara. Hendak membuat jalan di padang gurun. Hari ini saudara dan saya memang melewati padang gurun. Capek. Saya sendiri jujur kalau orang tanya, Bu Eli capek, cuapek saudara. Karena tiap kali saya sudah lihat jalan terbuka, tiba-tiba ditutup lagi. Lihat jalan terbuka, ditutup lagi. Capek enggak saudara? Capek. Tapi ketika saya tidak meragukan Tuhan dan saya tahu bahwa berjalan bersama Tuhan, enggak mungkin kemuliaannya itu bencana atas hidup saya. Enggak mungkin saudara. Ada kemuliaan yaitu rencana Tuhan yang besar dan di padang gurun sekalipun. Tuhan berkata, kamu harus melewati padang gurun. Oke. Tapi aku hendak membuka jalan. Aku hendak membuka jalan, itu inisiatifnya siapa saudara? Tuhan. Kalau ada jalan di padang gurun berakhir dengan bencana atau rencana yang besar saudara? Rencana. Itulah Tuhan saudara dan saya. Saudara lihat berikutnya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Aku hendak membuat sungai-sungai di padang belantara. Siang ini Tuhan berkata, ngelewati nak padang belantara. Nggak apa-apa nak. Tapi engkau perlu tahu loh ya. Di padang belantara aku hendak membuat sungai. Sehingga engkau tetap bisa menikmati semua ini. Dan kalau dibuat sungai-sungai, artinya hidup saudara hancur. Atau hidup saudara akan mengalami diangkat Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan untuk membuat saudara diangkat jadi kepala, bukan ekor. Amin saudara. Itu yang membuat hari ini di tengah keadaan buruk, saudara tidak perlu meragukan Tuhan. Tuhan izinkan mengalami proses, Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami padang gurun, Tuhan izinkan saudara dan saya melewati padang belantara. Tapi yang membuat hari ini kita yakin bahwa Tuhan sudah berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru di balik prosesmu. Aku hendak membuat jalan di balik padang gurunmu. Aku hendak membuat sungai-sungai di balik padang belantaramu. Amin saudara. 3 hal yang saya akan bahas ya. Yuk kita buka pertama. Apa hal yang baru di balik masalah? Saudara hari ini jangan pernah takut menghadapi proses. Walaupun prosesnya dibawa Tuhan makin lama makin berat, saudara makin berdoa ya. Banyak orang yang berkeluh kesah makin berdoa makin baik sama suaminya, suaminya makin menjadi baiknya dalam tanda kutip ya. Jangan ngomong negatif, kalau ngomong suami jangan ngomong suami jahat. Saya selalu ngajari orang yang konseling sama saya, siapapun itu yang menyakiti hidupmu, kalau bicara hati-hati karena hidup mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakan akan makan buahnya. Jadi ibu-ibu kalau ngomong sama saya sekarang lucu saudara kalau konseling. Aduh Bu Eli suamiku baiknya luar biasa. Kemarin Bu Eli saya dimaki-maki, ndak ada loh orang sebaik itu. Oh iya baik ya. Ndak apa-apa saudara. Itu perkara ini jangan dianggap sepele. Karena justru dari perkataanmu itu akan digemakan dan saudara akan makan buahnya. Dan itu yang akan ditumbuhkan Tuhan nanti. Apa yang saudara gemakan itu sedang tumbuh.
Kalau digemakannya ngomong suami brengsek, keuanganku hancur, usahaku sepi, makanya saya punya teman baik, dulu suka ngomong negatif, sejak sering kumpul sama saya. Kalau ketemu saya gini, aduh Eli, usahaku ramenya diberkati Tuhan luar biasa. Usahaku hari ini suksesnya luar biasa. Tanpa dia sadari, dia ngomong. Di tengah masa pandemi ini, ketika hidupnya benar-benar menggemakan, walaupun hari itu katanya penjualannya nol, saudara. Waktu ketemu saya, penjualannya itu nol. Nol. Dia bilang, luar biasa ramenya, enggak ketulungan Eli. Tapi dalam tanda kutip dia gini, semestinya penjualanku kamu tahu, nol. Tapi karena kamu ngajari aku enggak boleh ngomong negatif, ya aku mulai belajar untuk menggemakan yang positif. Saudara tahu di masa pandemi ini, Tuhan pelihara hidupnya. Karena apa yang sedang ditumbuhkan, sesuatu benih yang baik. Dan itu yang dia nikmati. Dan dia berkata, benar-benar kuasa perkataan itu dahsyat. Kuasa perkataan yang saya katakan hari ini, ketika nol, Tuhan sanggup loh di tengah masa pandemi yang seharusnya nol, belum masa pandemi aja nol, saudara. Secara logika masa pandemi ini tambah bangkrut enggak, saudara? Tapi karena kuasa perkataan diberkati loh, saudara. Jangan main-main. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini yuk kita baca Yeremia 42 ayat 10 sampai 11. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, ya, tetaplah tinggal di dalam prosesnya Tuhan, maka aku akan membangun, tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Mungkin hari ini kita ngalami seperti malapetaka, ya. Tanpa saya sadari sendiri, proses hidup yang terjadi dalam hidup saya, suami saya sampai selingkuh, itu salah satu karena saya juga ada andil kesalahan. Saya belum jadi istri yang baik, yang selalu menanduk suami, tidak pernah menghormati suami. Sehingga di luar ketika ada seorang wanita yang bisa puji-puji suami saya, yang bisa mengasihi, yang bisa tunduk sama dia, akhirnya suami saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan tetap berkata, tinggallah di dalam prosesku. Karena aku tidak punya rencana, walaupun ada hal yang buruk, aku tetap selalu melindungi engkau ketika engkau berbalik ke jalanku. Aku tidak akan pernah meruntuhkan rumah tanggamu, aku akan bangun. Dan aku akan menumbuhkan engkau, tidak akan mencabut engkau. Dan hari ini lihat kata-kata berikutnya. Janganlah takut kepada Raja Babel. Yang kamu takuti itu. Hari ini ada malapetaka, ada masalah yang hari-hari ini engkau takuti. Sangat engkau takuti. Saya tidak tahu itu apa. Mungkin itu usahamu. Mungkin itu pekerjaanmu yang kena PHK. Mungkin hari ini engkau takut sekali melihat keadaan masa depan. Engkau sangat takut melihat masa depan anak-anakmu. Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata siang ini, janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti. Apa yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini? Hari-hari ini bahkan membuat saudara sulit tidur. Siang ini firman Tuhan berkata, janganlah takut. Amin saudara, janganlah takut karena aku hendak membuat sesuatu hal yang baru di balik malapetaka, di balik kekuatan Raja Babel. Saudara dan saya tidak perlu takut, lihat firman Tuhan, janganlah takut kepadanya, ya, sebab ini jaminan Tuhan, siang ini Tuhan berikan. Firman berkata, aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangan Raja Babel. Yang sangat-sangat saudara dan saya takuti hari-hari ini. Apa yang jadi Raja Babelmu hari-hari ini yang membuat engkau sepertinya tidak bisa tidur. Aduh Tuhan, depresi. Kalau lihat Raja Babel, saudara mengukur dari kekuatan saudara. Tidak sanggup saudara. Saudara bilang, bisa enggak Tuhan? Mampu enggak Tuhan?
Tapi firman ini buat saudara dan saya yang lagi hidup di dalam ketakutan. Buktimu nol sekalipun, Raja Babel terlihat akan menghancurkan hidupmu. Siang ini Tuhan berkata, janganlah takut, karena aku menyertaimu, aku menyelamatkan, dan aku akan melepaskan engkau. Hari ini jangan takut melewati proses, karena ada hal yang baru di balik proses, di mana bagian Tuhan dia akan membangun. Dia akan menumbuhkan, membangun kembali. Jangan takut. Apa yang hancur itu pasti Tuhan bangun. Tidak mungkin Tuhan tidak pulihkan, saudara. Apa yang menjadi hari ini yang Tuhan izinkan, semuanya ngalami kacau balau, porak-poranda, direnovasi. Tuhan pasti bangun kembali menjadi satu bangunan yang indah setelah renovasi ini. Amin, saudara. Dan Tuhan akan menumbuhkan. Di balik proses selalu yang Tuhan tumbuhkan terlebih dahulu apa? Rohanimu. Mungkin selama ini zona nyaman, rohanimu sangat-sangat minim. Engkau mengaku jadi orang Kristen 30 tahun, tapi rohanimu sangat minim. Sehingga Tuhan tahu kalau ini dibiarkan terus dan tidak diizinkan mengalami proses, saudara tidak akan kuat menghadapi yang namanya tipu daya iblis di akhir zaman. Dengan mudah saudara akan menyangkal iman, saudara akan murtad, saudara akan memilih cara dunia yang saudara anggap inilah cara terbaik. Tapi melalui proses Tuhan mengizinkan semua ini bukan untuk mendatangkan bencana. Kemuliaannya ada rencana yang Tuhan yang besar supaya saudara dibangun, saudara ditumbuhkan, dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai saudara dan saya hari ini. Tuhan akan menyertai. Artinya kemuliaan Tuhan selalu ketika saudara disertai, yaitu dilepaskan dan diselamatkan. Tidak ada kata ketika Immanuel itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa merebut saudara dari tangannya yang kuat. Dia pasti datang untuk menyelamatkan dan melepaskan saudara dan saya dari tangan Babel. Tangan Raja Babel, tangan yang kuat. Dan Tuhan akan memberikan hari ini hal yang baru yang sedang tumbuh. Dan saudara dan saya akan nikmati. Amin, saudara. Tetap tinggal dalam proses, jangan takut. Amin. Tetap tinggal di dalam proses, jangan takut. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Malapetaka hari ini, Raja Babel hadapi semua bersama dengan Tuhan Immanuel. Siapa yang berperang untuk melepaskan, menyelamatkan, bukan kekuatanmu. Kekuatanmu tidak sanggup. Tapi kekuatan Tuhan yang akan melepaskan, menyelamatkan saudara dan saya dari tangan Raja Babel. Amin, saudara. Yuk kita lihat berikutnya. Yang kedua, ya, bagaimana Tuhan hari-hari ini ya akan hendak membuat jalan di padang gurun. Yeremia 31 ayat 1 sampai 4a ya. Yeremia 31 ayat 1 sampai 4a. Yuk kita baca sama-sama. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, ya. Dengar saudara, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, saudara dan saya. Dan mereka akan menjadi umatku. Saudara dan saya adalah umat keluarga Israel rohani hari ini. Amin, saudara. Lihat firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. Ia mendapat, saudara dan saya, mendapat apa saudara? Kasih karunia. Itu tadi loh, ada gift di Yakobus tadi. Ada pemberian, ada anugerah, ada kasih karunia, ada kehendaknya di padang gurun. Ya, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Hari ini di padang gurun Tuhan memberikan kasih karunia bahwa dia berjanji akan meluputkan saudara dan saya dari bahaya pedang.
Apa yang membuat ketakutanmu hari ini semuanya akan diluputkan karena Tuhan meluputkan saudara dan saya di padang gurun. Sebab Tuhan ingatkan, ada kasih karuniaku. Makanya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Engkau tidak pernah akan tersesat. Engkau tidak akan pernah hidup untuk terpuruk. Tapi selalu ada jalan. Selalu ada jalan walaupun menurut hidupmu padang gurun mana mungkin sulit dan susah. Tapi ketika Tuhan berkata dari awal proses jalani padang gurun, Tuhan bilang, aku hendak membuka jalan. Ingat itu. Padang gurun memang engkau lewati. Orang benar bukan berarti hidupnya nyaman. Harus jalani proses, harus jalani padang gurun, harus menjalani padang belantara. Tapi tidak perlu takut, di balik padang gurun aku hendak membuka jalan. Kalaupun orang dunia berkata sulit, susah, mana mungkin. Tapi aku selalu membuat jalan saat tiada jalan. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah hari ini. Saudara lihat bagaimana ketika dia membuka jalan, ya. Yang pertama dia luputkan dari pedang, yang kedua dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih-Nya yang kekal. Wow. Bayangkan saudara, kasih Tuhan itu kekal. Kekal itu unlimited, selama-lamanya. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di padang gurun, proses padang gurun boleh berlanjut. Tapi proses yang namanya Tuhan melanjutkan kasih setianya atas hidup saudara dan saya terus akan berlanjut sampai kekekalan. Sampai saudara dan saya pulang ke rumah Bapa. Kita tidak akan pernah lepas dari anugerah. Kita tidak akan pernah lepas dari pemberian gift. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kasih karunia. Itu selalu berjalan menyertai saudara dan saya di padang gurun. Kalau kita berjalan diluputkan, kita dilanjutkan dengan kasih-Nya yang kekal. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Amin saudara. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel. Tidak ada keadaan yang tidak dibangun kembali. Keruntuhanmu hari ini, kejatuhanmu rela jalani seperti saya. Waktu rumah tangga saya runtuh saudara, saya harus rela sesaat. Memang tidak enak. Punya suami sepertinya berbagi itu tidak enak saudara. Sakit, capek, lelah. Setiap kali dihadapkan dengan fakta dan tidak ada bukti baik, itu seolah-olah mencuri kekuatan saya. Tapi sejak saya mulai mengenal Tuhan, saya tahu Tuhan berkata, nak, mau tidak ada jalan, walaupun tertutup rapat, aku tetap bukakan engkau jalan. Di padang gurun engkau pasti ada jalan, percaya. Karena yang membuat jalan itu bukan engkau, aku. Yang membuat sesuatu yang baru, hal yang baru bukan engkau, aku. Masihkah engkau meragukan aku, walaupun aku izinkan engkau melewati proses padang gurun yang membuat rasa capek, lelah? Dan di situ saya mulai sadar, saya tahu bahwa di akhir proses hidup saya, kemuliaan Tuhan itu selalu terjadi. Tidak mungkin ada bencana. Pasti diakhiri happy ending dan rencananya yang besar. Amin saudara. 3 hal tadi yang saudara lihat. Tuhan pasti meluputkan saudara dari pedang. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya yang kekal di padang gurun. Dan yang ketiga jaminannya, Tuhan akan membangun kembali. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang membangun kembali rumah tangga saya, di mana semua anggur yang manis, saya melihat Tuhan sedang kembalikan hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan bukan lagi bencana, tapi rencana. Di awal boleh bencana, tapi mengikut Kristus selalu diakhiri dengan rencana yang besar. Daripada saudara ambil jalan dunia yang enak, nikmat, kelihatannya indah, tapi selalu diakhiri dengan bencana. Inilah pilihan hidup saudara. Mau ikut Kristus,
bencana terlebih dahulu, ada malapetaka, ada menghadapi kekuatan Babel, menghadapi padang gurun, menghadapi padang belantara, menghadapi proses, tapi selalu berakhir dengan kemuliaan, yaitu rencana Tuhan yang besar, happy ending, dan indah pada waktunya. Tapi kalau saudara hari ini tidak mau bersakit-sakit dahulu, saudara pikir ikut Kristus terlalu sulit buat saudara, dan saudara pilih jalan yang nikmat, ini cuma sementara saudara. Di dunia sementara, jangan korbankan 70 tahun dengan kekekalan selama-lamanya. Ya, usia kasih karunia 70 tahun. Kalau saudara korbankan yang 70 tahun untuk mengorbankan yang selama-lamanya unlimited, saudara terlalu konyol jadi anak Tuhan. Hari ini kita mau hidup berdiri teguh di akhir zaman. Karena firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, dia akan lari. Tunduk kepada Allah, dia pasti lari. Kalau hari ini saudara tidak punya pengenalan yang benar akan firman, saudara akan hancur, saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, ya, proses yang ketiga yang terakhir. Bagaimana Tuhan membuka sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 4 dan 6. Tuhan akan hendak membuat sungai-sungai di padang belantara, ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Hari ini mungkin saudara sudah banyak tawar hati sama Tuhan. Orang tawar hati itu bukannya menyangkal iman, tapi saudara orang tawar hati itu tahu, sudah ogah-ogahan. Doa ogah-ogahan, baca firman ogah-ogahan, ya. Berpikir yang negatif tentang Tuhan, itu orang yang tawar hati. Dan meragukan Tuhan, itu orang yang tawar hati sama Tuhan. Orang yang punya keyakinan penuh bahwa Tuhan segala-galanya, hidupnya tidak akan pernah tawar hati. Justru di tengah proses padang gurun, padang belantara, dia akan punya semangat Tuhan. Aku tetap akan nempel sama Tuhan. Aku tetap punya semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Aku tidak akan keluar dari prosesnya Tuhan. Aku tidak punya rasa takut lagi. Karena aku tahu bahwa kekuatan Tuhan itu selalu menyertai aku. Ada kelepasan, ada keselamatan. Itu yang Tuhan janjikan. Amin, saudara. Yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat ya. Lagi siang ini firman ini berkata, kuatkan hatimu anakku, kuatkan hatimu. Artinya apa kalau orang dikuatkan hati? Suka tidak suka, kamu harus melewati masa-masa sukar ini. Kamu harus melewati masa-masa tersulit ini yang harus terjadi di akhir zaman. Makanya sering kali firman Tuhan berkata, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Itu artinya tetap tabah. Tabah menjalani masa-masa yang tersulit, tersukar bersama Tuhan. Lihat keadaan tambah buruk, bukti baik pun tidak ada. Tabahkan hatimu. Engkau tidak perlu berkecil hati. Engkau tidak perlu keluar, tetap stay, Tuhan berkata. Tinggal di dalam prosesku, tidak usah takut. Ini kata-kata Tuhan, lihatlah. Artinya yang ketiga Tuhan mau kita fokus. Lihatlah Allahmu. Hari ini jangan fokus dengan lihat masalah. Lihat hutang. Lihat virus corona. Lihat krisis dunia. Lihat krisis ekonomi, bencana alam, tsunami. Bukan itu. Firman Tuhan siang ini mengajak saudara dan saya mata fokus. Lihatlah kepada Tuhan Allahmu yang akan datang dengan apa saudara? Pembalasan. Dengan ganjaran Allah ia sendiri saudara, sendiri. Tidak perlu bantuan manusia, walaupun buktinya nol, tidak usah takut. Kalau Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, membuat sungai-sungai di padang belantara, dia pasti sanggup. Amin, saudara. Lihat Allahmu datang dengan apa, saudara? Ada pembalasan. Apa yang saudara tabur, pasti saudara tuai. Pembalasan, pembelaan, keselamatan pasti ada, dengan ganjaran ada upah. Di balik semua jeripayamu tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan sendiri datang menyelamatkan saudara dan saya.
Keselamatan bukan hanya di dunia, tapi ketika dia menyelamatkan saudara, dia akan selamatkan saudara dari semua bahaya di dunia dan selamat sampai hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Yuk kita belajar lagi bawahnya. Pada waktu itu ya, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air akan memancar di padang gurun ini, sungai di padang belantara. Hari ini tidak perlu takut. Tuhan akan datang dalam hidup saudara dan saya dengan pembalasan, upah, dan keselamatan. Dia sendiri yang akan datang. Dia sendiri yang akan memulihkan. Saudara tidak perlu takut kapan pemulihan. Ketika saya menjalani proses padang gurun, padang belantara, proses. Saya tidak perlu tahu kapan Tuhan selesaikan. Saya jalani satu hari. Ternyata sampai 11 tahun. Kuat loh saudara. 10 tahun lebih kuat. Malah kayak apa itu? Popeye ya, makin banyak makan bayam makin kuat saudara. Otot imannya kuat, otot kesabarannya kuat, otot penguasaan dirinya kuat, otot mengasihi, mengampuni sekarang makin wow. Saya mengampuni itu sudah tingkat, orang bilang Bu Eli ini sudah tingkatnya dewa kalau tingkat pengampunan. Oh bukan, saya manusia. Tapi karena saya berjalan dengan kekuatan Tuhan, semakin hari saya berjalan dengan satu hari, saya cuma fokus kepada Tuhan dan saya melihat bahwa Allah pasti datang dalam hidup saya. Tidak selamanya badai diizinkan terjadi dalam hidup saya. Tidak selamanya padang belantara, tidak selamanya padang gurun. Tapi Tuhan pasti datang dengan pembalasan. Tuhan akan datang dengan upah dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan. Saudara lihat kemuliaan yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan yang melakukan segala perkara dan Tuhan yang pulihkan menurut waktu dan caramu. Ini loh kemuliaannya. Orang lumpuh bisa berjalan, tapi ini orang lumpuh melompat saudara. Itu artinya penderitaan saudara tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan kelak. Amin saudara, rasa sakitmu tidak pernah sebanding dengan kemuliaannya. Orang lumpuh, saudara mungkin hari ini dibiarkan lumpuh sama Tuhan. Kayak orang tidak berdaya. Ketika saya menjalani proses rumah tangga, saya benar-benar seperti orang lumpuh. Saya sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya akal pikiran. Mau berbuat apa salah. Mau pakai cara apa, tidak berhasil saudara. Lumpuh, bahkan keadaan makin parah. Saya seperti orang bodoh, orang dunia berkata saya bodoh. Saya kok mau diinjek-injek seperti ini. Orang berkata saya seperti orang lumpuh. Tapi inilah kemuliaan yang Tuhan kerjakan atas hidup saya hari-hari ini. Orang lumpuh, harapannya apa? Jalan aja sudah kamsya Tuhan. Lumpuh bisa jalan, dikit-dikit aja sudah. Aduh haleluya. Tapi ini kemuliaan Tuhan, lumpuh loh saudara. Lompat saudara. Dahsyat loh Tuhan itu saudara. Makanya kalau baca firman coba direnungkan dari satu kata per kata. Waktu saya baca firman ini saya bilang Tuhan kok enggak dari dulu ya saya tuh ngerti firman. Iya loh Tuhan, ternyata hari itu yang saya lumpuh, hari ini saya lompat saudara. Bukan merangkak jalannya. Padahal kalau disembuhkan dari berjalan dikit aja saya sudah seneng saudara. Tapi Tuhan enggak mau. Tuhan bilang itu bukan kemuliaanku. Kemuliaanku itu lumpuh lompat-lompat. Saudara lihat kata berikutnya. Dan mulut orang bisu bersorak-sorai. Bisu bisa ngomong aja sudah. Haleluya kamsya. Ini bisu. Kelihatannya saya bodoh. Bisu, makanya 3B. Bisu, budek, buta. Itu dianggap orang bodoh saudara. Saya selalu bisu, diem. Lihat suami saya seperti ini, bukti ini ya diem aja. Kayak seperti domba dibawa ke pembantaian. Tapi lihat kemuliaan Tuhan saudara. Ketika dia hendak membuat sungai-sungai dan itu Tuhan lakukan sendiri. Hari ini orang bisu itu bukan hanya sekedar ngomong saudara. Kemuliaannya apa? Sorak-sorai. Wow. Saudara nanti kalau berteriak puji Tuhannya. Bukan gini, puji Tuhan. Loh, bukan loh saudara. Karena saudara lihat kemuliaan hasil akhirnya. Saudara bisa gini, wow Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhanku ajaib. Itu loh kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini kuatkan. Tinggal aja dalam proses, jangan takut. Yang ketiga, fokus lihat sama Tuhan Allah. Jangan mbok lihat suamimu.
Jangan mbok lihat usahamu yang sepi. Tuhan bilang ini memang masa resesi, harus terjadi. Engkau tidak bisa lari, engkau tidak bisa menghindar, tetap stay, Tuhan bilang. Tetap tinggallah di dalam prosesku, jangan takut, Tuhan bilang. Karena aku hendak membuat sesuatu hal yang baru di balik prosesmu, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan aku hendak membuat sungai-sungai di padang belantara. Amin. Hari ini aku sedang membangun, menumbuhkan, bahkan menyertai engkau untuk melepaskan, menyelamatkan, untuk memberikan satu kemenangan atas hidupmu. Tidak perlu takut, saya sudah selesai saudara. Ya, dari ini Tuhan itu pasti, tidak usah takut. Tuhan itu pasti meluputkan saudara hari ini di padang gurun dari bahaya pedang. Tuhan akan melanjutkan kasih setianya yang kekal dan dia akan membangun kembali. Yang runtuh, direnovasi itu tidak selamanya. Nanti akhirnya akan jadi satu bangunan yang indah, yang kokoh, yang membuat saudara berkata, luar biasa Tuhan. Itulah cara Tuhan. Amin saudara. Jadi hari-hari ini yuk kita semua tidak perlu takut jadi anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat saudara. Ayat penutup ya. Jadi apa yang harus kita lakukan bagian kita hari ini? Tetap tinggal di dalam proses. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, tetap fokus kepada Tuhan. Lihat Tuhan. Kemuliaan Tuhan apa? Ketika dia datang untuk menyertai saudara, dia membangun, dia menumbuhkan. Ada keselamatan, ada kelepasan, ada kemenangan. Makanya kemuliaan tidak pernah berakhir dengan bencana, selalu rencana yang besar karena dia datang dengan keselamatan, dia datang dengan kelepasan, dia datang dengan kemenangannya. Itu Tuhan sendiri nanti yang melakukan. Kalau orang tanya Bu Eli, sampai hari ini apakah Bu Eli punya andil untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Tidak ada. Semua kelepasan, semua cara itu caranya Tuhan. Bagian saya adalah melakukan kehendaknya. Kalau saya disuruh ngampuni, ya nurut. Saya disuruh mengasihi, nurut. Saya disuruh bisu, nurut. Disuruh seperti orang lumpuh, ya sudah tak jalani Tuhan. Ngucap syukur. Saya tidak akan lari dari prosesmu. Saya tidak takut menghadapi kekuatan Raja Babel. Walaupun itu membuat saya takut benar-benar saudara. Tapi saya tidak perlu takut. Justru Tuhan bilang kuatkan teguhkan hatimu. Dan lihat Tuhan Allahmu akan datang dengan pembalasan upah. Dan dia sendiri akan menyelamatkan saudara dan saya. Amin saudara. Hari ini tetap tenang karena kita sedang mengalami ujian di balik proses, di balik padang gurun, di balik padang belantara. Saudara tidak perlu takut ya, ada satu hal kesaksian. Saya sudah selesai, saya akan tutup kesaksian. Saya pernah satu kali ya konselingi seorang ibu dan ibu ini berada di titik batas ambang kekuatan. Karena dia bercerita gini, saya tahu dari proses awal ya, ketika suaminya juga mengalami masalah di mana suaminya seperti kena hipnotis ya. Suami ini sekolahnya pinter saudara ya, lulusan dari sekolah luar dan dia berkata suaminya ini pinter, otaknya luar biasa ya. Dia sampai bisa selesai sekolah sampai S2 atau S3, pokoknya jadi kebanggaan. Satu kali dia jatuh dalam dosa dengan seorang wanita yang dalam tanda kutip ya, dari kalangan yang pokoknya kelasnya bawah lah ya, nggak tahu saya, pokoknya dalam tanda kutip gitu ya. Dan di situ mulai merubah keadaan hidupnya yang pada awalnya baik-baik saja. Singkat cerita, karena keluarga ini keluarga yang kaya, singkat cerita akhirnya dengan satu ancaman kekuatan sendiri ya, orang tuanya bilang gini, kalau kamu tidak bisa lepas dari wanita ini, semua fasilitasmu aku ambil ya. Semua fasilitas, engkau tidak perlu kerja lagi, engkau keluar dari pekerjaan ini dan hidup dengan wanita itu. Dalam harapan seperti itu, karena di shock terapi, semua loh ya, fasilitas loh saudara, mulai mobil, mulai jabatan, semua tidak ada. Saudara mungkin berpikir orang tuanya dengan shock terapi ini, dia pasti putuskan wanita itu. Tidak, justru nekat. Dia tinggalkan semua.
Dia kembalikan mobil, semuanya dia tidak bawa keluar, tidak bawa apa-apa, saudara. Ya, dan dia tetap nekat. Dan itu yang membuat istrinya terpuruk sekali. Ya, hari itu dia ngomong, Bu Eli gimana hari ini? Apa yang harus saya alami, yang saya lakukan hari ini? Di saat semua keadaan hidup saya buktinya sudah nol. Tidak ada dasar untuk berharap. Bahkan singkat cerita, dia mungkin berpikir suaminya akan kembali dalam jangka waktu yang cepat. Ternyata tidak, saudara. Selidik punya selidik, suaminya justru menikmati hidup sederhana, punya kios kecil dengan wanita ini. Itu membuat istrinya kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dan sempat tawar hati. Tapi saya cuma bilang gini, kamu tidak perlu tawar hati. Kalau kamu tawar hati berarti pikiranmu negatif tentang Tuhan. Kamu sedang meragukan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak sanggup menarik suamimu, menarik kembali suamimu ke jalan Tuhan. Tuhan tidak sanggup pulihkan rumah tanggamu. Itu pikiranmu. Kalau pikiranmu membatasi kuasa Tuhan, dia tidak akan bekerja. Tapi kalau di dalam keadaan padang belantara, padang gurun yang tidak terlihat jalannya, tidak terlihat ada sungai, tapi engkau tetap berkata, aku percaya. Bukan kekuatanku, bukan kekuatan orang tuanya yang bisa mengubah suamiku. Tapi kekuatan Tuhan. Singkat cerita, dia praktek firman itu. Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan ketika dia tidak meragukan Tuhan di padang belantara, di padang gurun, dan di tengah proses. Sesuatu yang baru ditumbuhkan sama Tuhan. Memang tidak bim salah bim, saudara. Ada sesuatu yang baru, ada jalan, dan dia tetap menjalani padang gurun dengan tenang, dengan percaya. Dia yakin bahwa suaminya pasti kembali, dan dia melihat cara Tuhan memulihkan. Hari ini dia sudah pulih, saudara. Dia sudah alami pemulihan, suaminya tiba-tiba kembali. Saudara dan saya, pesan Tuhan waktunya sudah habis. Hari ini yuk, jangan takut menjalani proses padang gurun, padang belantara. Karena di akhir proses hidupmu selalu berakhir dengan kemuliaan, yaitu kita akan menikmati rencana Tuhan yang besar. Ketika suaminya kembali, suaminya juga perlu proses. Dan hari ini suaminya juga menjadi suami yang baik. Itulah cara Tuhan. Ketika hari ini saudara tetap setia menjalani prosesnya Tuhan, hari ini stay, Tuhan bilang. Jangan keluar. Jangan lebih pintar dari Tuhan seolah-olah saudara sudah tahu jalan hidupmu. Seburuk apapun, saudara tidak bisa mengendalikan dunia ini yang sedang lenyap. Tapi tetap saudara dan saya aman karena Dia mengendalikan hidupmu dan hidupku. Itulah Tuhan yang hidup. Selamat Tuhan memberkati. Happy weekend. Tetap kuat, tetap semangat. Ya, jangan pernah takut. Kuatkan, teguhkan hatimu, fokus kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan pasti datang, Dia akan datang dengan keselamatan, kelepasan, dan kemenangan. Kita pasti lihat sesuatu hal, sesuatu yang baru hari ini yang sedang tumbuh. Ya, saudara yang hari ini bisu nanti sorak-sorai, bukan sekedar ngomong. Yang lumpuh akan melompat, saudara akan berkata, wow, Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya bahwa kekuatan firman ini akan menambah kekuatan kami sebagai anak Tuhan di akhir zaman. Kami tidak mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis cuman paksa hidup saudara dan saya untuk fokus kepada padang gurun, padang belantara, dan proses. Tapi Tuhan mau mengajak saudara dan saya siang ini untuk fokus kepada sesuatu hal yang baru yang sedang Tuhan tumbuhkan. Tuhan sedang membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan Tuhan sedang membuat sungai-sungai di balik padang belantara. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan, mengalami masalah ekonomi Tuhan berkati, yang mengalami rumah tangga Tuhan berikan pemulihan anggur yang manis. Kami menikmati kemenangan bersama Tuhan, kami menikmati damai sejahtera, kami serahkan virus corona ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bangsa negara kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami menikmati hari weekend ini bersama Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah damai sejahtera
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di live berikutnya. Tetap semangat, tetap sukacita, stay di dalam proses, tidak usah takut ya. Tetap kuat, happy weekend, God bless you.